Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yuzu Shoukan ni Makikomare Takedo wa Isekai Heiwa Deshita. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito datang ke kerajaan Hydra karena dibawa sama Fate. Dan kita juga tahu nih, kalau ada dewa dari bumi yang sedang berada di dunia Trinia untuk mengawasi Kaito. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari ketiga dalam kerajaan Hydra nih. Nah, di pagi itu Kaito pun bangun untuk melakukan aktivitasnya di kerajaan Hydra. Tapi karena jadwalnya untuk bertemu lagi dengan Matsunaga itu dimulai jam 2 siang, akhirnya Kaito pun memutuskan untuk berjalan-jalan saja di tepi pelabuhan kerajaan Hydra. Tentu, Kaito pun sangat terkejut karena walaupun masih pagi buta, tapi aktivitas perdagangan pelabuhan di sana sangatlah padat. Ya, memang kerajaan Hydra dikenal sebagai kerajaan yang penuh dengan hasil lautnya. Bahkan Kaito juga menganggap kalau aktivitas pelabuhan dan perdagangan ikan di sini sama seperti yang ada di Jepang. Ketika berjalan di tepi laut nih, Kaito pun menemukan seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Nampaknya sang kakek mendapatkan sambaran di jorannya, strike. Sang kakek terus beradu tarikan dengan ikan yang dia tangkap. Kenapa jadi mancing mania sih? Lanjut. Nah, melihat kedatangan dari Kaito, sang kakek pun meminta tolong nih kepadanya untuk membantu menarik ikan yang dia dapat. Dengan usaha dari mereka berdua, akhirnya ikan yang cukup besar pun berhasil didapatkan nih. Sang kakek berterima kasih kepada Kaito, lalu sedikit mengobrol dengannya. Namun yang gak disangka, Kaito yang dikenal sebagai makhluk paling sabar di cerita ini nampak cukup bosen ketika mendengerin nih kakek itu ngomong dan bercerita tentang segala sesuatu yang ada di kerajaan Hydra. Sang kakek terus berbicara soal sejarah, juga soal kedatangan dari dewa takdir yaitu Fate. Omongan kakek itu terus berjalan seperti senapan mesin. Untung saja Kaito masih bisa menahan kesabarannya nih untuk berbicara dengan sang kakek. Dan Kaito juga cukup menyadari nih kalau sang kakek itu paham banget dengan sistem kerajaan Hydra gitu. Jadi Kaito sempat mengira kalau kakek ini adalah pensiunan petinggi kerajaan Hydra. Karena memang nih, sang kakek sempat menyebutkan kalau Raja Hydra sendiri sama malasnya dengan dewa takdir yaitu Fate. Nah, terlepas dari itu semua, hari pun sudah mulai siang nih. Kaito harus bersiap menemui Matsunaga di alun-alun kota. Maka dari itu, dia pun pamit kepada sang kakek. Namun ketika Kaito pergi dari sana, segerombolan kesatria dari kerajaan Hydra pun mengerubungi kakek tadi, lalu memintanya untuk kembali ke istana karena dewa takdir sudah menunggunya. Dan ternyata teman-teman, kakek itu adalah raja dari kerajaan Hydra. Wujud aslinya sendiri bukanlah kakek-kakek, melainkan gadis bertelinga seperti ikan. Katanya sih dia itu berasal dari ras Tuyung. Namun terlepas dari penampilannya yang seperti gadis kecil, Raja Hydra itu telah berumur lebih dari 1000 tahun. Dan seharusnya dia juga udah pensiun dari tugasnya. Namun karena nggak ada yang bisa nerusin tahtanya itu, makanya dia terus dipaksa untuk memimpin kerajaan ini. Kecuali dia punya keturunan untuk menggantikan posisinya tersebut. Ya, dia sih berharap memang memiliki keturunan, tapi dia ini lagi pilih-pilih suami. Dan kategorinya katanya sih pria berrambut coklat yang akan terus mendengarkan ceritanya. Iya, itu adalah Kaito. Dia mengincar Kaito gitu teman-teman. Oh iya, nama dari sang raja ini juga adalah Laguna Dia Hydra. Dikatakan Laguna Dia Hydra adalah raja terkuat yang berada di alam manusia. Laguna juga pernah membantu Hikari atau pahlawan pertama atau si Neon itu untuk mengalahkan Fier saat Fier itu mengamuk di alam manusia. Ya, mungkin kekuatannya itu setara dengan Fier ataupun Hikari ya teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito lagi. Saat menuju alun-alun kota, dia pun sempat tanya sama Alice nih mengenai Putri Katy. Karena memang alasannya bertemu dengan Matsunaga hari ini, yaitu Putri Katy ingin bertemu langsung dengan Kaito katanya sih. Kaito sudah jadi orang yang sangat terkenal karena dekat dengan banyak sekali raja dunia iblis. Maka dari itu pantas saja banyak sekali bangsawan yang ingin bertemu dengannya termasuk Putri Katy gitu. Kembali ke pertanyaan Kaito tadi nih. Di sini Alice pun menjawab kalau kepribadian Putri Katy sendiri mirip seperti kepribadian dari Lilia, namun dengan tambahan lebih tsundere saja. Tentu, itu adalah gambaran cukup singkat tapi cukup membantu juga bagi Kaito. Dan benar saja sih pas ketemu sama Putri Katy,
Kaito tuh ngerti apa yang dikatakan sama Alice tadi benar gitu. Terutama Katie itu tsundere banget sama Matsunaga. Pertemuan mereka pun berjalan dengan lancar dan kini mereka bertiga sedang berjalan-jalan dekat kota kerajaan Hydra. Tapi nih ketika mereka mulai melatih beberapa kerumunan orang, tiba-tiba aja ada sebuah bola sihir cahaya berkecepatan tinggi menuju putri Katie. Tentu Matsunaga pun refleks untuk melindungi Katie dengan tubuhnya dan Kaito juga refleks melindungi badannya sendiri. Tapi dalam momen tersebut, Kaito sempat melihat nih kalau Alice pasang badan untuk melindungi mereka semua. Tentu, karena Alice melindungi mereka, baik Kaito, Katie, dan Matsunaga tidak terluka sama sekali. Bahkan di sini Alice juga langsung menuju tempat dari penyerang yang melancarkan bola sihir tadi. Tepatnya di sebuah gedung jam tinggi yang ada di tengah kota. Ternyata saat itu ada satu penyihir yang nampaknya ditugaskan untuk membunuh Matsunaga sang pahlawan dan juga putri kedua dari Symphonia yaitu Katie. Dia mendapatkan tugas dari seseorang yang katanya ingin merusak reputasi kerajaan Hydra di mata kerajaan Symphonia agar terjadi perang antara dua kerajaan ini. Tapi nampaknya dia salah pilih waktu untuk memusnahkan targetnya. Karena memang mereka sedang bersama dengan Kaito, kita tahu juga lah apa yang akan terjadi dengan penyihir ini. Yaps, Alice datang dengan tiba-tiba dan mencengkeram leher dari sang penyihir. Di sini Alice pun gak mau lama-lama berdialog dengan sang penyihir. Dia hanya memberi dua pilihan. Apakah penyihir itu mau mengungkapkan semuanya kepada Alice tentang siapa yang menyuruhnya, atau memang nih nantinya Alice sendirilah yang akan memaksanya buka mulut. Di sini nampaknya sang penyihir itu gak mau buka mulut gitu aja. Padahal di depannya itu sudah ada raja tanpa wajah atau pantas Malking. Maka dari itu Alice pun menyerahkannya kepada anak buahnya, lalu memerintahkan mereka untuk menyiksa sang penyihir hingga buka mulut. Setelah mengurus penyihir kroco tadi, Alice pun segera kembali ke Kaito untuk memastikannya dia tidak apa-apa gitu. Sementara itu nampaknya si Matsunaga dan Katie juga nggak apa-apa, tapi mereka tetap harus diungsikan ke tempat yang aman oleh para kesatria kerajaan. Karena siapa tahu kan ada penyerangan selanjutnya gitu. Nah, gregetnya teman-teman, ternyata baik Isis dan Kuro juga datang ke tempat itu untuk memastikan keadaan Kaito. Mereka datang ke sana dengan kondisi yang cukup marah nih. Makanya, banyak sekali warga kerajaan Hydra yang kabur ke rumah masing-masing. Untung aja Kaito berhasil menghentikan amarah dari kedua kekasihnya. Kalau enggak mungkin aja kerajaan Hydra hanya tinggal nama. Pasalnya nih tanah kerajaan Hydra juga udah banyak yang retak karena amarah dari Kuro dan Isis. Akhirnya nih Kuro dan Isis pun kembali ke kastil setelah mereka itu ditenangkan sama Kaito gitu. Nah sementara itu Alice pun menampakkan dirinya kepada Kaito lagi. Lalu berkata nih kalau dia itu udah bekerja sangat bagus hari ini. Jadi bisakah dia mendapatkan imbalan dari Kaito? Nah berhubung sebelumnya Kaito juga udah menjanjikan makan bersama di restoran enak sama Alice, akhirnya Kaito pun mengajak Alice ke sebuah restoran megah di sana. Dan tentu Alice tidak melewatkan kesempatan itu untuk mengisi full perutnya. Bahkan Kaito mengatakan kalau dirinya itu cukup malu loh duduk bersebelahan sama Alice di restoran itu. Karena ya gaya makan Alice dan nafsu makannya Alice itu tidak mencerminkan kalau dia adalah makhluk yang agung gitu. Ketika selesai makan sama Alice, Kaito pun tiba-tiba aja didatengin sama Seiya, sang dewa bencana bawahan dari Fate. Di sini dia pun meminta maaf kepada Kaito karena sudah bersikap kasar pas pertama kali mereka itu bertemu. Lalu dia juga memberikan camilan kepada Kaito nih. Namun nampaknya cemilan yang dibawa sama Seiya itu kurang enak semua. Dan entah dari mana Seiya mendapatkan ide untuk memberikan camilan kurang enak itu kepada Kaito gitu. Sebagai ucapan permintaan maaf lagi. Ya tapi ya tetap aja di sini Kaito tetap memakan camilan dari Seiya itu. Dia menghormati Seiya lah. Panel cerita pun berpindah lagi keesokan harinya nih. Tepat di pagi itu Kaito juga bertemu sama kakek-kakek jelmaan dari Laguna Dia Hydra lagi, sang raja kerajaan Hydra. Seperti biasa ketika dalam wujud kakek-kakeknya, Laguna itu terus berbicara tentang kerajaan miliknya. Hingga Kaito juga cukup bosan ngedengerinnya. Tapi sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, Kaito tetap mendengarkan Laguna hingga dia itu selesai berbicara. Dan ketika ada kesempatan untuk mengakhiri pertemuan mereka, Kaito pun langsung mengakhirinya. Namun kesibukan Kaito di hari itu nggak selesai gitu aja. Baru aja selesai menghadapi Laguna, si Kaito itu dihampiri sama Heart yang meminta bantuannya untuk membujuk Fate bekerja. Karena memang sekarang ini Fate itu lagi mogok kerja lagi. Sesampainya di kamar Fate, Kaito pun langsung dihadapkan dengan modus super malas dari Fate nih. Tapi di sini Kaito punya trik ampuh buat bujuk Fate gitu, yaitu dengan cara
mengiming-imingkannya berkencan ketika sudah selesai bekerja, dan di sini dia juga berkata akan memberikan hadiah kepada Fate sebagai keberhasilannya melawan kemalasannya nanti. Bahkan, Kaito juga katanya akan memijati kaki Fate setelah Fate itu selesai kerja hari ini. Gregetnya, setelah mendengarkan semua hal tadi, Fate pun langsung semangat dan menuju istana Hydra untuk bertemu dengan para petinggi kerajaan itu lagi. Melihat hal itu, entah kenapa baik Seiya dan Heart pun langsung memegangi pundak dari Kaito, seraya dengan berkata nih kalau mereka nggak peduli harus membayar Kaito berapapun, asalkan Kaito mau bekerja untuk mereka nih, dan job desk-nya itu cuma membujuk Fate bekerja tiap hari, maka mereka akan bersedia menerima Kaito di alam dewa gitu. Ya, Kaito dapat undangan kerja lagi di alam dewa, tapi tentu Kaito pun menolak hal itu dong. Setelah melakukan hal tadi, Kaito pun buru-buru pergi ke kota nih untuk mempersiapkan hadiah yang akan dia berikan sewaktu kencannya dengan Fate nih. Awalnya Kaito itu bingung tentang hadiah apa yang hendak dia berikan, karena ya dia nggak tahu hal apapun ataupun hal-hal kesukaan dari Fate gitu. Saat bertanya kepada Alice juga secara mengejutkan, ya Alice tuh nggak tahu karena memang ya menurutnya kerjaan Fate itu cuma tidur-tiduran aja di rumahnya. Jadi ya Alice nggak tahu hal kesukaan Fate itu apa, mungkin tidur gitu. Nah, ketika memikirkan hal tadi, Kaito pun teringat nih kalau Fate itu suka dengan bantal. Bahkan dalam kediamannya Fate, dia memiliki banyak sekali bantal. Jadi di sini, Kaito pun langsung meminta Alice buat bikinin bantal spesial khusus untuk Fate saja. Yang katanya nih bantal khusus untuk Fate ini bisa membuat Fate nyaman dan semakin males. Gue juga heran sih sama tindakan Kaito kali ini. Ya, Fate itu kan harusnya dibikin gak males gitu, tapi malah dibuatin bantal yang membuat dia males lagi gitu. Nah, setelah tadi, serangkaian kejadian yang meliputi Fate dan Kaito pun mulai nih. Dimana sore harinya setelah Fate pulang kerja, dia itu langsung pergi ke kamar Kaito untuk nagih pijatan plus-plusnya Kaito. Ya di sini pijatannya Kaito itu plus-plus karena memang saat Kaito mijatin Fate, si Fate itu malah ngeluarin suara yang aneh-aneh buat kerangsang Kaito. Dan lagi sewaktu besok paginya nih, saat dia kencan sama Fate, itu malah terlihat seperti si Kaito itu jadi baby sisternya Fate, teman-teman. Dimana si Fate itu nggak mau jalan sendiri dan cuma mau digeret sama Kaito sambil melayang di atas bantal barunya pemberian dari Kaito tadi. Bahkan Fate juga minta Kaito nyuapin dirinya sewaktu makan. Oh iya, jangan heran nih kalau Fate dan Kaito itu bisa bebas kencan di kerajaan Hydra ini tanpa diketahui sama warga kerajaan sekalipun di sana. Karena katanya si Fate itu punya sihir penghambatan yang paling luar biasa. Sihirnya ini bisa membuat takdir semua orang yang ketemu sama dia pas kencan sama Kaito itu jadi nggak kenal sama sekali sama Fate. Walaupun Fate itu ngajak ngobrol warga-warga yang ada di sana gitu. Ya di sini Fate itu membuat sihirnya udah kayak tanpa identitas aja gitu. Dan itu merupakan sihir yang sangat mengerikan sih bagi Kaito gitu. Memang, julukan sebagai dewa terkuat kedua setelah Shallow Vernal itu bukanlah julukan semata teman-teman, tapi Fate itu memang memiliki kemampuan yang seperti itu jika dia itu mau serius. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Yu Yu Hakusho yang kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.